Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Apa kabar Bu Iryani hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Saya juga senang mendengar Ibu Iryani sehat ya Bu ya, dalam keadaan yang baik. Tapi kalau saya sekarang lihat, sepertinya Bu Ir, ini ya mukanya agak kurang ceria Bu. Oh iya Bu, nih ada masalah Bu. Ibu Ir masalah. Jika saya tahu, apa permasalahan yang Ibu miliki? Permasalahannya nih ada seorang murid saya yang kan saya sekarang megang kelas 6 nih. Nah, murid saya ini belum bisa menulis dikte, Bu. Masalahnya itu, jadi murid saya ini tertinggal dari teman-temannya. Kelas 5 ya Bu muridnya? Iya Bu, kelas 5. Tertinggal karena apa? Mohon maaf tadi Bu kurang tertinggal karena yang ketika guru menuliskan materi, membacakan materi, nah si murid ini yang dia tulis itu tidak sesuai dengan apa yang dibacakan Bapak dan Ibu guru ketika mendiktekan materi di kelas guru. Oh, jadi saat guru membacakan materi yang ditulis, anak kurang dapat menuliskan materi yang didikte ya Bu ya? Iya, jadi istilahnya jadi kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apa yang didiktekan, dibaca. Jadi dan ini murid Ibu anak kelas 5 ya Bu ya? Iya Bu. Betul Bu. Nah, seharusnya sudah bisa ya Bu ya? Bagaimana menurut Ibu kalau misalnya perkembangan anak dari kelas 1 misalnya menuju kelas 5, apa yang dipikirkan? Apakah anak ini memang seharusnya sudah bisa atau bagaimana Ibu? Kalau saya lihat sih seharusnya sudah bisa ya, minimal anak bisa menulis dikte itu sudah di kelas 2 atau kelas 3. Nah ini kelas 5 masih bukan belum bisa ya, tapi belum sesuai gitu. Belum tepat apa yang diinginkan Bapak dan Ibu guru di kelas. Suci. Oh gitu, berarti belum pas ya Bu ya? Ya belum pas. Harusnya dia harusnya di kelas 5 ini sudah bisa ya Bu ya? Menurut Ibu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu perkembangan anak ini Bu? Yang saya lakukan untuk membantu perkembangan anak ini, saya akan memberikan bimbingan belajar Bu. Memberikan bimbingan belajar? Iya, tambahan belajar untuk dia. Oke, kapan waktunya yang akan Ibu berikan untuk memberikan bimbingan belajar ini Bu? Setelah pulang sekolah Bu, agar tidak mengganggu kegiatan belajar dari semua siswa itu. Oh, jadi kegiatan ini direncanakan memang setelah pulang sekolah ya Bu ya? Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan Bu, kan tadi Ibu bilang Ibu punya murid yang memiliki tugas didikte ini sulit, nah memberikan bimbingan belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk memulai langkah yang Ibu rencanakan ini? Langkahnya yaitu saya harus berbicara dengan anak tersebut dulu, memastikan kira-kira mau tidak diadakan bimbingan untuk belajar dia setelah kegiatan pulang sekolah. Nah, setelah memastikan ke anak tersebut, saya juga harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Kira-kira keberatan atau orang tuanya setuju atau tidak jika anaknya diadakan kegiatan belajar tambahan setelah pulang sekolah. Seperti itu Bu langkahnya. Baik Bu, jadi ada langkahnya Ibu ingin berbicara dengan anak murid itu, apakah dia memiliki kegiatan setelah pulang sekolah dan berkoordinasi dengan orang tuanya. Ini langkah yang baik ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bu nih, sebelum Ibu merencanakan ini, ketika Ibu memberikan pembelajaran kepada anak murid, posisi Ibu ini ada di level berapa?
Hmm, Belum memberikan sebelum mengaplikasikan mhm. ya, Bu, ya? Sebelumnya ya, posisi saya masih di angka 6, Ibu. Oh, masih di angka 6 Mhm ya, Bu, ya? mhm Jadi mhm. masih bisa dibilang ini Ya, butuh perkembangan ya, Bu, ya? belum, perlu Nah, perkembangan. yang ingin saya tanyakan, Bu, Mhm ketika Ibu berada di rentang 6, mhm. rentang berapa yang Ibu harapkan ketika Ibu ingin mengaplikasikan, kegiatan seperti yang tadi Ibu jelaskan? Ingin mengaplikasikannya ya di rentang 8, Bu. Di rentang 8 ya, Iya, Bu? mhm. Mengapa di rentang 8, Bu? Iya, karena, ini butuh proses, Bu, jadi tidak instan, Mhm. Oke, Bu, betul, itu betul mhm. proses ya, Bu, ya. Nah, Iya, yang ingin saya tanyakan, Bu, mhm mhm. tadi Ibu sudah berbicara tentang langkah-langkahnya. Nah, Nah, yang ingin saya lebih tanyakan lagi, iya, rencananya mengenai waktu kapan mhm, pengaplikasian, kapan mhm, berapa lama jangka waktu Ibu akan mengajarkan anak tersebut, mhm, dan, serta tantangan yang akan Ibu hadapi itu seperti apa? mmm. Rencananya minggu-minggu ini saya akan melaksanakannya, Bu. Mhm. Terus, waktu deadline-nya, eee, semester ini. Deadline semester ini. Terus tantangan untuk, eee, pelaksanaannya, dari teman-temannya. Oh, dari teman-teman. Kalau misalnya, eee, saya memberikan, eee, kegiatan dikte di kelas kepada anak tersebut, terkadang dapat, kritikan dari teman-temannya, ataupun, Mhm. ketika saya tidak memberikan materi yang berhubungan dengan dikte, teman-temannya pun, eee, sering mengejek anak tersebut. Mmm. Jadi, istilahnya teman-temannya mengetahui bahwa anak ini memang, memiliki kekurangan, seperti itu. Oke. Iya. Baik, jadi kalau boleh saya ulang rentang waktunya Mhm ini Ibu ingin mhm rencana ini minggu ini mhm, dan iya. deadline pada semester ini ya, Bu, ya? Nah, Satu, pelaksanaannya itu tadi diharapkan mmm, yang Ibu harapkan di anak ini iya, dapat berkembang ya, Bu, ya? berkembang ya, semester 2-nya udah bisa Bisa untuk mengikuti ya, Bu? mengikuti. Oke, yang ingin saya tanyakan tadi Ibu ada Mhm, sempat bilang ya, Bu, ya, iya, pelaksanaannya ini kenapa harus di luar di luar karena, mhm, berkaitan dengan anak ini takut diledek ya, Bu, ya? iya, Nah, tantangannya ya, Bu, ya? iya. Bisa juga Bagaimana Bu, bisa juga, anak itu merasa dibedakan. oh, Iya, takut anak merasa takutnya iya, tidak sama dengan teman-teman, "Kok saya belajarnya tidak sama dengan teman-teman, beda sendiri," gitu. Jadi oke saya menerapkan di luar. oke, makanya kegiatan ini dilakukan di luar. Iya, Yang saya ingin tanyakan, Bu, mhm, bagaimana, Bu, iya, meminimalisir tadi, mhm, tantangan yang Ibu hadapi, juga mhm. proses pembelajaran yang akan diberikan kepada anak? Bisa Meminimalisir. diulangi, meminimalisir Bagaimana ya, bagaimana heeh, meminimalisir tantangannya tadi, kan, ya agar mmm, anak ini bisa muncul tadi kan katanya Ibu anaknya takut mhm, dibedakan ya, Bu, ya. Jadi mhm, bagaimana meminimalisir, rasa dia agar tidak dibedakan, Bu? mhm. Nah, meminimalisirnya itu ya tadi yang utama ya, kita adakan kegiatannya di luar kegiatan KBM, Mhm, terus, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua, mhm, untuk kegiatan belajarnya di rumah, membimbing belajarnya di rumah agar bisa 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 dalam kegiatan menulis diktenya. Terus, saya juga akan memberikan saran kepada orang tuanya agar dapat jika orang tuanya sudah tidak mampu untuk membantunya bisa memberikan les tambahan menulis pada anak tersebut, oh, pada memberi anaknya, iya, ya, iya, ya. Jadi memang tadi ya, Bu, ya, ada mhm, saya lihat untuk meminimalisir, tantangan yang Ibu hadapi, jadi mhm, Ibu melakukan kegiatan ini di luar KBM, Ibu iya, berkoordinasi dengan orang tua, serta mhm, memberikan saran untuk kegiatan yang ini, mhm, jika orang tuanya memang tidak dapat mengajarkan, jadi bisa mhm, pembelajaran, dengan mhm, guru lain ya, Bu, ya, iya, di luar, seperti itu. mhm, mhm.
Yang ingin saya tanyakan Bu, Ya. siapa saja Bu yang menurut Ibu berperan dalam langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Siapa saja yang berperan ya? Tentunya yang berperan itu yang utama adalah saya ya, karena sebagai wali kelas. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, mencari solusi jika menemukan murid seperti saya. Terus yang ketiga, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kira-kira berkoordinasi dengan kepala sekolah, jika menghadapi atau jika mendapatkan murid seperti itu, tanggapan kepala sekolah seperti apa atau solusinya seperti apa dari kepala sekolah, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi ini tadi yang berperan dalam langkah-langkah Ibu, yaitu ada Ibu sendiri, terus juga teman sejawat, terus juga dengan kepala sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, mengenai kolaborasi dengan rekan sejawat, apa yang Ibu harapkan yang hadir nantinya adanya kolaborasi dengan rekan sejawat sehingga membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Berkolaborasi dengan teman sejawat ya, karena ketika kegiatan membantu bimbingan belajar anak tersebut, saya bisa mengajak rekan sejawat saya untuk melihat anak tersebut. Nah, yang saya harapkan dari rekan sejawat ini, beliau dapat memberikan solusi bagaimana agar anak ini bisa cepat atau dapat menulis dikte, Bu. Oh gitu, jadi Ibu mengajak rekan sejawat Ibu untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu berikan, bagaimana tanggapan beliau, serta saran yang akan diberikan dari beliau ya Bu ya. Baiklah. Boleh saya ulang kembali Bu, berarti murid ini memang sudah kelas 5 ya Bu ya. Memang itu harusnya mungkin lebih yang tadi Ibu katakan, harusnya dia bisa ya Bu ya. Ya. Apakah sebelumnya murid ini memiliki masalah dengan pembelajarannya atau bagaimana Bu? Kalau ya masalah di bagian menulisnya Bu. Sebelum menulis berarti beliau juga bermasalah dengan membacanya. Oh gitu. Ya, jadi perlu berlatih membacanya, baru bisa menulisnya. Jadi penekanan saya ini yang pertama adalah kegiatan membacanya terlebih dahulu. Ya baik, berarti ini strategi ya. Iya, ada membaca terlebih dahulu. Iya, baru kita luruskan ke menulis dikte. Ya. Baik Bu, berarti rencana Ibu untuk menekankan anak pada proses membaca, setelah itu bagaimana Bu rencana selanjutnya? Rencana menulis Bu. Rencana menulis, berarti rencana awal membaca, kemudian Ibu tekankan pada penulisan. Iya, seperti itu Bu. Setelah itu ada rencana lain lagi Bu? Rencana lain? Rencana lain itu kemampuan anak tersebut. Karena memang kemampuan anak tersebut, kalau saya lihat daya tangkapnya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, dia termasuk anak yang low. Bagaimana Bu? Kalau misalnya terjadi seperti itu, apakah Ibu memiliki saran untuk terhadap anak atau orang tua mengenai yang tadi Ibu katakan bahwa anak ini kemungkinan memiliki kemampuan yang low, berbeda dengan anak yang lain. Apakah ada saran yang Ibu ingin sampaikan kepada orang tua? Iya, ada, tentunya ada ya Bu saran ya. Saya sudah bertemu dengan orang tuanya, saya sarankan agar tetap dibimbing belajar di rumahnya, tetapi memang orang tuanya juga sudah tahu kemampuan anaknya Ibu. Kemampuan anaknya. Baik Bu, menurut Ibu, apakah Ibu perlu memberikan saran kepada pihak yang lain, maksudnya untuk tidak hanya kepada orang tua mengenai kemampuan anak ini Bu, jadi seperti itu.
Saran Apakah ya, yang bisa, akan yang saya akan sarankan bisa ke orang tuanya tadi kan selain dengan les bisa juga sarankan ke psikolog ya Bu ya, agar mungkin agar dapat diketahui kemampuan dianya, kemampuan kognitifnya. Oh gitu Bu, baik. Jadi Ibu bisa juga berkolaborasi dengan psikolog ya Bu ya, dengan orang tua untuk mengetahui tingkat kemampuan anak ini, apakah anak ini memang memiliki permasalahan belajar ya Bu ya. Dan dari maaf Bu, tadi kan Ibu udah bilang ada kolaborasi juga nih ke psikolog ya. Apa yang Ibu harapkan dari hasil tes yang diberikan ke psikolog misalnya Bu? Yang saya harapkan hasilnya sih ya, saya lebih mengetahui yang saya dapatkan di sekolah apakah sama dengan hasil dari psikolog. Kalau jika hasilnya sama ya berarti perlu kerja keras dari saya sebagai guru dan juga orang tua sebagai orang tua si murid tersebut. Betul Bu. Iya. Betul. Oke. Berarti memang koordinasi itu perlu sekali ya Bu ya, antara ibu dengan orang tua murid, dengan anak, dan pihak sekolah serta psikolog yang katakan. Ini misalnya memang ibu mendapatkan masukan dari psikolog hasil tes yang sudah diberikan, ibu akan mengevaluasinya seperti itu ya Bu ya. Ingin membandingkan tadi ya Bu ya, dengan pembelajaran di sekolah dengan hasil tes dengan psikolog ya Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, dari hasil tes psikolog, tadi Ibu istilahnya Ibu mempelajari ya Bu ya. Berarti Ibu apakah Ibu memiliki planning nih Bu? Planning lain, maksud saya planning kan tadi Ibu susun nih rencananya. Memberikan membaca terlebih dahulu, memberikan anak penulisan, terus juga memberikan jam di luar jam istilahnya sekolah, memberikan saran kepada orang tua untuk mengajarkan anak di rumah, memberikan untuk memberikan les di luar, terus juga setelah akhirnya Ibu mendapatkan saran nih dari psikolog, jikalau hasilnya itu memang sesuai, pasti kita sangat bahagia sekali ya Bu. Tapi ada planning lain Bu, jika misalnya ternyata dari hasil psikolog berbeda, ada kemungkinan anak ini memang istilahnya memiliki kemampuan yang lain seperti itu. Planning lain tentunya dalam kegiatan kinestetik ya Bu ya. Di kegiatan gerak anak ini cukup mampu Bu kalau saya lihat. Jadi keren ya Bu ya. Ya, jadi anak tersebut ini mengikuti ekskul pantomim. Oh, ekskul pantomim. Ya, yang kalau saya lihat itu ada bakat Bu. Oh, berarti anak ini Ibu lihat memiliki bakat kinestetik ya Bu ya? Oh, berarti memang kemampuannya itu bisa dibilang kinestetiknya tinggi ya Bu ya? Oke. Jika ini kinestetik Bu, apakah Ibu pernah berkoordinasi nih Bu dengan guru olahraga melalui nilai anak ini Bu? Apakah nilai anak ini memang tinggi bagian kinestetik? Rencananya saya baru mau berkoordinasi dengan guru olahraganya Bu. Berarti baru ingin berkoordinasi ya Bu ya? Seperti itu. Kapan kira-kira Ibu ingin berkoordinasi dengan guru olahraganya Bu? Secepatnya Bu. Secepatnya. Memang lebih cepat lebih baik. Iya Bu. Oke, baiklah. Nah, jika nanti Ibu ada koordinasi dengan guru olahraga ya Bu ya. Apa langkah yang akan Ibu lakukan Bu setelah berkoordinasi? Setelah berkoordinasi, langkah yang saya akan lakukan ya mempersilahkan anak itu mengikuti ekskul yang diinginkannya Bu. Jadi kemampuan yang ia miliki memang
kalau misalnya dari pengetahuannya kurang kan kita bisa lihat dari kegiatan kinestetiknya. Oke. Baik Bu. Jadi boleh saya simpulkan ya Bu ya dari hasil pertemuan kita kali ini, bahwa Ibu Iriani ini memiliki permasalahan dengan anak, bahwa anak ini memiliki kesulitan istilahnya dalam belajar ya Bu ya, karena ketika Ibu membacakan pembelajaran ternyata anak ini belum bisa menuliskan sesuatu yang sesuai dengan dikte ya Bu ya. Oke. Nah, rencana Ibu itu ingin memberikan cara membaca terlebih dahulu, menguatkan cara membacanya, kemudian juga memberikan kemampuan menulisnya. Jadi setelah membaca dia udah oke di pembacaan, baru tuliskannya. Nah setelah itu juga Ibu memberikan strategi istilahnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, orang tua murid, anak ini tersebut juga. Setelah itu juga menyarankan orang tua untuk memberikan pembelajaran tambahan di sekolah, misalnya tambahan di itu ya, dan juga memberikan saran kepada orang tua untuk melakukan pengecekan kepada psikolog untuk melihat apakah memang anak ini memiliki kesulitan belajar seperti itu, yang akan nantinya Ibu Iriani ini melihat kecocokan yang ada di sekolah ya Bu ya. Jadi misalnya kecocokan itu akan membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dengan teknik pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya. Setelah itu juga tadi Ibu dikatakan Ibu akan berkoordinasi nih dengan guru olahraga. Dan lihat sepertinya ya penglihatannya Ibu Iriani ini memiliki tingkat kematangan di kinestetik. Iya. Oke. Ibu Iriani akan mempersilahkan nih anak ini untuk melakukan kinestetik. Tadi Nah, sekarang saya ingin tanyakan nih Bu, sebelum melakukan coaching nih Bu, berada di angka berapa? Tadi kan Ibu Iriani bisa kalau sebelum melakukan kegiatan, misalnya merencanakan hal itu, Ibu Iriani lagi di posisi 6 nih. Iya. Setelah kita melakukan coaching nih Bu, Ibu Iriani ada di posisi berapa nih? Soalnya ya, di angka 9 Bu. Di atas 9, Bu, keren banget. Hebat sekali. Iya. Angka 9 ya, sudah lebih baik dari sebelumnya. Iya. Apa yang Ibu Iriani rasakan nih Bu selama coaching? Yang saya rasakan ini lega ya, karena solusinya sudah ketemu. Ya mudah-mudahan dapat diselesaikan masalahnya. Seperti itu Bu Suci. Ya Bu. Ya, saya harapkan juga permasalahan Bu ini cepat selesai, mendapatkan solusi yang terbaik. Semoga anak yang Ibu Iriani yang Ibu Iriani ajarkan juga dapat meningkat pengetahuannya. Karena semua guru pasti mengharapkan hal yang sama ya Bu ya. Jadi ingin saya tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini, yang ingin Ibu Iriani sampaikan, ada hal yang Ibu ingin sampaikan kepada saya atau bagaimana Ibu Iriani? Cukup sepertinya Bu ya. Cukup ya. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Iriani atas sesi coaching ini. Alhamdulillah coaching kali ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama Ibu Ir.